Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana pada pagi yang ceria ini kita masih bisa untuk melaksanakan aktivitas perkuliahan dengan menggunakan sistem daring. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama saya Dr. Radu Yendra SSI MSc. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan suatu program yang baru dalam Radu Yendra Channel ini, mana program ini merupakan permintaan dari rekan-rekan mahasiswa yang menginginkan diadakannya praktikum statistik, terutama bertujuan untuk memudahkan hitung-hitungan yang disesuaikan dengan teori perkuliahan yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, program ini juga diluncurkan sebagai wujud rasa terima kasih kepada seluruh matematikawan Indonesia, pada seluruh statistikawan muda Indonesia di seluruh tanah air yang selalu mensupport channel Radu Yendra ini, sehingga channel kita telah diberikan apresiasi oleh Google dan mempercayakannya untuk meletakkan iklan-iklan dalam channel Radu Yendra ini. Dan ini tentu saja menjadikan suatu motivasi tertentu untuk menghasilkan program-program yang terbaik, dan tentu saja dengan tujuan untuk menambah ilmu kepada mahasiswa dan untuk hidupnya sistem akademik, silaturahmi akademik di antara kita sebagai sesama tenaga pengajar dan sesama mahasiswa dan tenaga pengajar. Oke. Program baru ini kita tayangkan untuk menjawab semua keluhan mahasiswa dalam memudahkan hitung-hitungan. Nah, praktikum ini tentunya bertujuan untuk menggunakan software-software tertentu, terutama software R tentunya. Banyak software lain seperti SPSS, seperti Excel, seperti MATLAB. Nah, tentu saya memberikan pilihan utama kepada software R, ya, di mana software R ini merupakan software yang terbaik menurut saya, karena di dalamnya ada dua layar yang sangat istimewa. Layar utama atau konsol itu sebagai eksekusi dari rumus atau fungsi matematik, dan ada layar editor atau layar script yang digunakan untuk mendesain, merancang rumus yang kita inginkan. Nah, tujuan dari praktikum ini kita tidak lagi belajar teori, karena teori telah saya bahas pada kesempatan lain. Silakan nanti cek di layar-layar video saya. Begitu banyak statistik, teori-teori statistik yang telah kita kupas. Bagaimana datangnya rumus, membuktikan rumus, dan seterusnya itu telah kita bahas, termasuk juga contoh-contoh soal matematis yang bisa menjadi sebagai penyemangat Anda tentunya. Nah, pada praktikum ini saya hanya ingin mengungkap atau memudahkan hitung-hitungan dengan menggunakan software. Tentu saja diselingi dengan beberapa pengetahuan sedikit tentang rumus yang ada. Secara detail itu rumus telah kita ungkap, kita buat secara detail pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, oleh itu kita akan melihat praktikum statistik perdana ini, kita akan berbicara mengenai Poisson dan binomial dengan R. Apa itu Poisson, apa itu binomial, sudah kita ungkap secara detail. Dari mana datangnya rumus, bagaimana cara membuktikan rata-rata, variasi, dan seterusnya. Silahkan nanti Anda buka kembali channel-channel YouTube saya. Pada praktikum ini saya hanya akan membahas teknis penghitungan menggunakan R. Teorinya silakan simak pada video-video yang lainnya. Oke, kita akan buka program R kita. Nah, ini program R yang telah kita buka. Nah,
program R ini ambil saja di Google searching, di sana gratis. Nah, yang seperti saya sampaikan, Google R ini terdiri dari 2 layar. Yang pertama layarnya seperti yang Anda lihat, ini adalah layar konsol. Layar konsol ini bertugas untuk mengeksekusi semua fungsi matematis dan persamaan-persamaan yang diinginkan. Contoh misalnya 6 tambah 3 misalnya ya, seperti 6 tambah 3. Dia akan eksekusi. Dan kalau kita ingin membuat matrik 2 kali 2, misalnya matrik identitas 2 kali 2, misalnya kita ingin membuat matrik 2 kali 2, ya, oke. 10, 0110, 01 Bayrung, true, oke, true. Dan n call sama dengan 2 call. Nah, ini adalah matrik identitas 2 kali 2. Dan banyak lagi yang bisa Anda buat dengan menggunakan R ini. Anda bisa melakukan turunan, menghitung integral, dan segala macamnya. Dan itu semua adalah keterampilan individu yang bisa diasah tentunya dengan sering membaca buku. Ingat, software adalah kemampuan software ini tergantung kepada keseringan Anda untuk melihat buku, melihat di berbagai media, bagaimana cara mengeksekusi R. Silakan nanti coba cari nanti R di Google dan pelajari. Nah, apa yang kita bahas pada hari ini adalah kita akan bercerita mengenai binomial dan Poisson dengan menggunakan R. Nah, kita ingat dalam Poisson itu ada dalam binomial pertamanya. Binomial tentu kita tahu bahwa rumus binomial atau distribusi fungsi binomial ini mempunyai rumus Fy Py sama dengan kombinasi Ny dikali P berpangkat Y dikali Q berpangkat N kurang Y. Saya tidak mau bercerita lagi seperti apa rumusnya, bagaimana cara membuktikannya. Coba ditengok kembali dalam YouTube saya, apa itu binomial. Nah, ada satu bahasa kombinasi di sini. Kombinasi dengan menggunakan R, cukup ketik cus saja. Cus. Cus misalnya kombinasi 52. Oke, kombinasi 52 kita tahu di sini adalah 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 3 faktorial. Hasilnya adalah 10. Nah, disinilah kelebihan dari R. Nah, juga ada bahasa faktorial. Faktorial dalam R, dia menggunakan bahasa faktorial. Misal faktorial 5 misalnya. Faktorial 5 itu 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5, 120. Oke, faktorial dengan R hanya mengetik faktorial, dia menggunakan bilangan. Nah, setelah Anda mengetahui faktorial itu begini, cus itu begini, lalu Anda tentu tertarik bagaimana cara membuat rumus kombinasi sendiri. Kalau kita menggunakan R tadi hanya tinggal mengetik cus 52 atau cus 63 misalnya, kombinasi 63. 20. Tertarik Anda ingin membuat rumus sendiri. Bagaimana cara membuat rumus sendiri? Panggillah layar yang kedua, layar editor atau layar script. Bagaimana caranya? Saudara ambil file, saudara ambil new script. Nah, udah keluar layar script. Misalnya editor, R editor. Atau layar script. Fungsinya untuk membuat rumus. Nah, kita tertarik melihat dua sekaligus layar tadi. Layar utama, konsol, dan layar script itu tampil dalam satu layar. Caranya ambil Windows, ambil vertikal. Nah, di vertikal ini kita sudah menghasilkan, kita sudah melihat ada dua layar di sini. Ada layar editor, ini layar editor, layar script, dan ini layar konsol. Nah, kita akan coba mendesain rumus kombinasi.
mendesain rumus, merancang rumus itu pada layar editor. Bagaimana caranya? Buat namanya KBN. KBN itu kombinasi. Terserah namanya, mau kombinasi, mau KBN, mau nama Anda, terserah. Lalu biasakan dengan R itu menggunakan kecil kurang, itu artinya sama dengan. Lalu buat function. Function itu bahasa resmi R yang tidak bisa diganggu gugat, yang diikuti oleh variabel yang harus diisi yang dapat menjalankan rumus. Kita tahu dalam mencari kombinasi itu harus ada N dan R. N-nya itu besar dari R. Jadi function N, R. Nah, karena NR adalah kunci dalam menghasilkan kombinasi. Lalu pastikan buka dengan kurung kurawal. Ini langkah yang wajib dalam R. Lalu apa yang diperlukan? Tentu N faktorial. Kita kasih nama N faktorial. N faktorial itu apa? Faktorial N. Faktorial N. Karena tadi faktorial sudah ada, kita dapatkan bahasanya. Terus yang kita perlukan apa? Tutup. R faktorial. R faktorial. Faktorial R. Faktorial R. Oke. Lalu yang kita perlukan apa? NR faktorial. NR faktorial. NN faktorial itu apa? Faktorial N kurang R. Faktorial N kurang R. N kurang R. Lalu hasil kombinasi. Hasil. HSL aja lah. Bahasa keren. HSL. HSL ini maksudnya hasil rumus untuk mencari kombinasi itu apa? Tentu N faktorial dibagi dengan R faktorial dikali dengan NR faktorial. NR faktorial. Nah, kita buat list itu apa nama hasilnya nanti. Kita mau hasilnya namanya adalah kombinasi. Kombinasi sama dengan HSL. Lalu pastikan tutup dengan kurung kurawal. Nah, ini adalah rumus yang murni kita desain sendiri. Kita rancang sendiri dengan pengetahuan keilmuan yang kita miliki. Nah, coba lihat di sini. Satu pun tak ada angka, huruf semua. Nah, disinilah kelebihan R tadi. Nah, setelah kita buat rumus, kita akan lihat bagaimana cara meyakinkan kita benar. Ada dua filter untuk menentukan dia benar. Yang pertama, sorot. Lalu dicari submenu. Nih, run line or selection. Saudara klik run line or selection. Kalau dia pindah ke layar utama, ingat tadi dari script, dari layar editor, yang kita tulis tadi, pindah seluruhnya ke layar konsol, dan warnanya seluruhnya sama-sama merah, artinya filter pertama benar. Artinya R mengerti dengan rumus yang Anda buat. Benar atau tidaknya belum tentu. Yang pertama, filter pertama, R mengerti dengan rumus Anda. Langkah keduanya tentu adalah jalankan untuk menentukan benar. Cara menjalankannya bagaimana? Panggil namanya, bila ingat cara menjalankan tetap di layar utama, layar konsol. Namanya tadi KBN. Beri nilainya. N-nya tadi 5, N sama dengan 5, R sama dengan 2. Nah, kurung. Enter. Nah, 10 hasilnya kombinasinya adalah 10. Coba kita gunakan bahasa otomatis dari R. Choose 52. 10 sama-sama 10. Baik rumus yang kita rancang maupun rumus yang diberikan oleh R itu sama. 10. Kita mau ganti hasil.
kombinasi 63. Tinggal ganti saja KBN. Nah, ingat N sama dengan 6, R sama dengan 3. Oke, Anda jalankan 20 hasilnya. Coba kita gunakan bahasa R, cus 6, 3. Oke, sama-sama 20. Nah, setelah kita paham rumus dari kombinasi, tentu kita bisa merancang rumus binomial. Contoh misalnya pada skrip kita buat rumus baru. Saya mau tahu binomial P-nya sama dengan 1/, P-nya 1/4, Y-nya adalah 4. Berarti saya mau mencari rumus binomial. Binomial, ingat function. Saya kasih nama BNM aja deh, binomial. Function. Oke. Apa yang kita ketahui dalam binomial? Apa yang harus kita berikan dalam binomial? Yang harus kita berikan tentunya adalah function P, oke, dan Y. Oke, P, N juga, N dan Y. Oke. Ingat rumus binomial kombinasi NY, P berpangkat N, Q berpangkat N kurang Y. Cukup P, N, Y saja. Q tidak perlu. Kenapa Q tidak perlu? Karena Q itu dapat dicari dengan 1 kurang P. Oke. Nah, kita buka dengan kurung kurawal. Oke, kita lihat kurung kurawal. Oke, pastikan selalu kurung kurawal. Nah, rumus binomial, oke, hasil. Misalnya kita mau mencari binomial Y-nya sama dengan 4, P-nya sama dengan 9. Tentu hasil di sini adalah kombinasi. Tentu tadi pakai kombinasi NY. Ingat rumus kombinasi tadi cus. Oke, cus NY kombinasi cus NY. Oke, ini dia. Terus apa? Kali dengan P berpangkat Y. Ingat P rumus binomial P berpangkat Y. Kali, nah, ingat kali dengan, ingat kalau kali Q, Q-nya apa? 1 kurang P. Ingat Q adalah 1 kurang P. Berpangkat N kurang Y. Oke, tetap berpangkat N kurang berpangkat N kurang Y. N kurang Y. Nah, ini rumusnya. Jadi rumusnya adalah kombinasi NY, P berpangkat Y, Q berpangkat N kurang Y. Nah, enter, kita ingin list hasil binomial. Oke, kita lihat binomial. Binomial sama dengan HSL. Oke. Kalau mau kita bikin binomial N-nya 10. Oke, binomial 10 misalnya binomial kita nama hasil binomial aja lah. List binomial HSL. Cukuplah. Enter, tutup dengan kurung kurawal. Nah, kurung kurawal. Kita akan coba jalankan seperti tadi, sorot, list, run, line, or selection. Seluruhnya merah. Nah, berarti langkah pertama dia benar. Lalu kita coba jalankan BN. Cara menjalankan sekali lagi di layar utama. BNM, namanya BNM. Kita mau P-nya sama dengan 1/4. Kita mau N-nya sama dengan 10. Kita mau Y-nya itu adalah 4. Kita cari hasilnya BNM. Wah, itu dia.
Binomial adalah 0,14598. Coba lihat, luar biasa. Luar biasa. Kita bisa mendesain rumus sendiri. Kita bisa panggil. Nah sekarang kita coba, ada enggak di R ini bahasa standar binomial? Kita cari saja. Cara mencarinya adalah tanda tanya. Lalu tanda tanya apa mau kita cari? Binomial misalnya. Binomial. Enter. Nah ada ternyata ini dia. Binomial. Nah ini rumus binomial. Saudara coba cek aja nanti di bawahnya dia berikan binomial. Ini dia binomial. Nah ini D binom. Nah ini binomial. Dalam R dia ada memberikan kajian tersendiri tentang binomial. Ini dia binomial distribution. Nah dalam R tadi kita akan lihat cara memanggil binomial itu katanya adalah letakkan, ini cara memanggilnya, ini dia, dahulukan X, size, dan probability. Artinya X itu Y-nya, size itu N-nya, probability itu P-nya. Jadi kalau kita aplikasikan contoh tadi dengan menggunakan D binom, oke, D binom. Dahulukan size X-nya tadi kita 4, Y-nya, N-nya 10, dan P-nya itu 1/4. Kita enter hasilnya. Ternyata sama. Baik rumus yang kita desain maupun menggunakan D binom itu ternyata sama hasilnya. Lalu kita akan coba gitu. Kita ambil Y-nya itu lebih dari 1 nilainya. Misalnya kita tadi kan Y-nya cuma 4. Sekarang kita ingin Y-nya itu bagaimana 4, 5, 6 gitu. Padahal kan kalau menggunakan D binom atau menggunakan rumus kita kan tinggal BNM tadi P sama dengan 1/4. Kalau menggunakan rumus yang kita rancang kan tinggal ganti N-nya 10 dan Y-nya 5 misalnya. Y-nya sama dengan 5. Tadi 4, sekarang 5. BNM 0,05. Kalau kita menggunakan rumus D binom. Nah, ada satu lagi dalam R ini untuk memanggil rumus sebelumnya. Anda lihat nanti laptop Anda di sebelah kanan bawah ada tanda panah ke atas, ke samping, ke bawah. Lalu saudara klik tanda panah yang ke atas. Biasanya di laptop itu standar itu ada tanda panah di sudut kanan paling bawah. Ambil tanda kanan, ambil tanda panah ke atas, nanti dia akan memberikan semua, ini saya klik nih. Kalau mau balik ke bawah, ke belakang. Nah ini dia. Tinggal ganti saja, jadi tidak capek lagi membuat rumus yang asal gitu. Tinggal memanggil yang sudah ada. 5. Binomial. Kalau kita mau pakai binom, tinggal cari aja binom, D binom, ganti D binom, lalu Anda akan memasukkan, tinggal memanggil D binom, lalu sesuaikan yang diinginkan, yang diperintahkan oleh rumus yang ada, disesuaikan saja, sesuaikan dengan rumus yang diberikan. Oke, sesuaikan dengan rumus yang diberikan. Kita sesuaikan D binom tadi Y-nya 5. Oke, hasilnya sama. Baik rumus yang kita rancang, ini rumus yang ada di R standar, dan ini rumus yang kita rancang. Kalau mau manggil D binom Y-nya 9, kalau pakai rumus kita, ganti sini 9. Oke. Kalau mau pakai D binom, tinggal panggil di sini 9. Oke, sama saja hasilnya.
Nah, bisa nggak dipanggil Y-nya itu lebih dari satu? Kita coba misalnya di binom saya mau menggunakan Y-nya ini dari 2, 3, 4 gitu. Sekaligus satu rumus. Kita coba saja, ternyata bisa. Untuk 2 dia 0,2815, untuk dia 3 0,5 dan dia untuk 4 0,145. Ini menggunakan bahasa standar dari R. Kalau rumus yang kita buat bisa enggak? Bisa. Ambil panah di atas tadi, panggil kembali BNM kita. Kita coba aja BNM kita, rumus BNM. Ini BNM. Kita ambil C-nya pula. Sama seperti yang soal di atas. Y-nya C, 2, 3, 4. Urung. Kita panggil BNM. Ternyata juga bisa. Nah, disinilah canggihnya R itu. Kita bisa mendesain rumus, kita bisa mengeluarkan nilai-nilai yang kita inginkan gitu. Yang penting ada minat mau belajar. Jadi kita bisa melakukan hal-hal yang memang sangat sulit dilakukan dengan kalkulator. Kita bisa menggunakan dengan R. Oke, saudara-saudara matematikawan muda, statistikawan muda Indonesia, Anda sudah lihat bagaimana binomial ini dapat dirancang dengan baik dengan menggunakan kemampuan yang kita miliki tadinya. Saya sangat luar biasa, saya rasa apa yang kita lakukan dengan menggunakan R ini. Kita sudah sangat familiar dan bisa merancang R ini dengan sangat baik ternyata. Oke. Kita bisa merancang R ini dengan sangat baik. Kita cukup sukses untuk merancang R ini dengan baik. Oke, kita akan lanjutkan berikutnya pada sesi berikutnya bagaimana Poisson dapat diselesaikan dengan menggunakan R. Terima kasih, selamat menikmati dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.